Selamat datang di video koneksi antar materi topik 1, Perjalanan Pendidikan Nasional pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Melalui video ini, saya akan menyampaikan kesimpulan sekaligus merefleksikan hal-hal yang telah saya pelajari pada topik 1 tentang perjalanan pendidikan nasional. Sebelum beranjak ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Niputu Ayu Gayatri Darmayani, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Raden Masuwardi Suryaningrat atau yang dikenal dengan Ki Hajar Dewantara merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Beliau pernah menyebutkan bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yakni tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Perjalanan pendidikan nasional Indonesia sudah dimulai ketika zaman sebelum kemerdekaan, khususnya ketika masih zaman penjajahan kolonialisme Belanda. Pada zaman ini, tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan. Hanya golongan tertentu berdasarkan kelas sosial atau keturunan bangsawan saja yang boleh mengenyam pendidikan. Adapun proses pembelajaran pada zaman sebelum kemerdekaan hanya sebatas menulis, membaca, dan berhitung. Kemampuan-kemampuan dasar ini diajarkan sebatas untuk mendidik calon-calon pegawai dan mendukung usaha dagang pemerintah Hindia Belanda yang pada saat itu masih menjajah di Indonesia. Ki Hajar Dewantara menjadi tokoh yang melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. Perjuangannya dimulai dari membentuk Taman Siswa pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Ki Hajar mendirikan suatu perguruan bercorak nasional yang bernama Perguruan Nasional Taman Siswa, di mana perguruan ini menekankan pendidikan dengan rasa kebangsaan kepada siswa-siswanya. Seluruh siswa ditanamkan rasa mencintai bangsa dan tanah air untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Oleh karena itu, Taman Siswa didirikan dalam rangka perjuangan menentang penjajahan di Indonesia melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Sejalan dengan pendidikan Taman Siswa, salah satu prinsip dasar dalam pendidikan Taman Siswa yang hingga saat ini masih dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia adalah Patrap Triloka. Patrap Triloka memiliki unsur-unsur dalam bahasa Jawa yang digunakan sebagai panduan atau pedoman dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Adapun 3 asas dalam Patrap Triloka yakni Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Ing Ngarso Sungtolodo berarti di depan seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik kepada siswanya. Kemudian, Ing Madyo Mangunkarso memiliki arti bahwa di tengah atau di antara siswa, guru harus menciptakan prakarsa dan ide yang membangun dan mendukung siswa. Kemudian yang terakhir adalah Tut Wuri Handayani yang berarti bahwa di belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan atau arahan. Adaptasi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pendidikan saat ini diaplikasikan pada kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi kebebasan dalam berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa yang merdeka, karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Adapun refleksi saya pada topik 1 ini adalah saya menyadari bahwa bangsa Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan pendidikan yang sangat luar biasa dari selama masa penjajahan hingga perkembangan perjalanan pendidikan setelah kemerdekaan. Saya menyadari bahwa dengan mempelajari materi perjalanan pendidikan nasional ini menjadi sebuah momentum untuk menguatkan motivasi dalam diri
dalam meningkatkan profesionalitas dan mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia agar dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu membawa Indonesia ke arah kemajuan yang positif. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.